Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari berkisah kali ini akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW menembus langit ketujuh. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Perjalanan suci Nabi SAW menembus langit ketujuh ditempuh dalam satu malam dengan menunggangi burung. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah, dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan orang yang pertama mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah SAW. Karena itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang artinya orang yang dipercaya. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat kepadanya dengan memperjalankannya di suatu malam. Di dalam perjalanan itu, antara lain Nabi SAW sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam malakut, dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi SAW menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi buraq, yaitu seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Saat aku keluar dari Masjidil Aqsa, datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan homer, sedangkan yang satu berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu ke langit pertama. Ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba di sana, aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka pintu langit yang kedua dibukakan bagi kami. Di sana aku bertemu dengan 2 orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambut kedatanganku, dan keduanya mendoakan kebaikan buatku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan kepadanya pertanyaan yang sama sampai ke langit ketujuh. Dibukakanlah pintu langit ketiga bagi kami. Di langit ketiga, aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan ternyata, ia telah dianugerahi separuh dari semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit keempat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit, lalu pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami. Aku bertemu dengan Nabi Idris. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kelima.
Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima, maka dibukakanlah pintu langit yang kelima bagi kami. Di sana aku bertemu dengan Nabi Harun. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya, malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keenam. Tibanya, aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyambut kedatanganku, dan ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian, malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh. Lalu ia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya lagi, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanya kepadanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh itu bagi kami. Dan aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di sana. Kudapati ia bersandar pada Baitul Maqmur. Ternyata Baitul Maqmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang selanjutnya mereka tidak kembali lagi padanya. Lalu malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Kudapati daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah, dan buah-buahannya bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu, tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah SAW pun melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung, dan Dia telah mewajibkan kepadaku 50 kali sholat untuk setiap hari. Setelah itu, lalu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa, langit ke-6. Maka Nabi Musa bertanya kepadaku, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu?" Aku menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka." Rasulullah SAW melanjutkan, "Maka aku kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, 'Wahai Rabbku, ringankanlah buat umatku.' Maka Allah meringankannya 5 waktu kepadaku. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya lagi, 'Apakah yang telah kamu lakukan?' Aku menjawab, 'Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku.' Maka Nabi Musa bertanya, 'Sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya.' Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka aku masih tetap mondar-mandir antara Rabbku dan Nabi Musa, dan ia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu, hingga akhirnya Allah berfirman, 'Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan.' Setelah itu, aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya.' Maka aku menjawab, 'Aku telah mondar-mandir kepada Rabbku hingga aku malu terhadapnya.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafal hadis ini berdasarkan Imam Muslim. Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku melihat Rabbku Azza wa Jalla." Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.